warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wahyu Rusdianto, SPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen K3. Yang kami hormati Bapak Entus Nuryana Ahmad, SOS MIKOM selaku dosen penanggung jawab perkuliahan praktisi. Yang kami banggakan narasumber kita yang luar biasa Bapak Taufik Nur Hidayat SKM serta seluruh teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, semangat, dan tentu saja haus akan ilmu. Kali ini dalam rangka perkuliahan istimewa karena kita kedatangan dosen praktisi yang akan berbagi pengalaman dan wawasan terkait dunia kerja, khususnya tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau manajemen K3. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum itu, perkenankanlah saya Fatimah Azahra selaku pembawa acara untuk membacakan susunan kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, acara inti. Acara yang keempat, sesi diskusi tanya-jawab. Acara yang kelima, dokumentasi. Dan acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari para dosen yang telah mendukung penuh kegiatan perkuliahan bersama dosen praktisi ini. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Rusdianto, SPD MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen K3. Kepada beliau, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Fatim. Yang saya hormati Bapak Entus, kemudian Bapak Taufik Wahyu Hidayat. Ini partner in crime saya waktu SMA. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di sini setelah lama kita tidak bertemu dan alhamdulillah bisa berkesempatan bertemu di waktu yang lebih baik dibanding sebelumnya. Teman-teman mahasiswa angkatan 2002 berapa ya? 23. 23 ya, 2023 saya banggakan. Seperti biasa dan seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, bahwa anak D4 atau mahasiswa yang ada di program studi vokasi memang mempunyai keistimewaan atau kelebihan, yaitu mereka bisa dihadiri oleh dosen praktisi. Nah, sama halnya dengan mata kuliah ini, di manajemen K3, saya berusaha untuk mengajak Bapak Taufik Hidayat selaku ahli muda atau ahli pratama, Pak Taufik. Penguji K3 ahli pertama. Penguji K3 ahli pertama dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi teman-teman punya kesempatan yang sangat bagus. Beliau adalah menurut saya sosok yang tepat yang akan bisa berbagi pengetahuan dan praktisnya ketika nanti bekerja seperti apa. Kaleng-kaleng ya teman-teman, orang kementerian saya datangkan langsung. Kemudian saya juga mohon maaf, seharusnya dosen praktisi ini kan diselenggarakan saat-saat di minggu-minggu perkuliahan atau minggu reguler ya. Tapi karena teman-teman tahu di hari Kamis dan Jumat di semester ini banyak sekali liburnya, sehingga mohon maaf ini harus dilaksanakan di minggu-minggu tenang sebelum kita melaksanakan UAS. Teman-teman yang saya banggakan serta Pak Taufik dan Pak Antus yang saya hormati, dosen praktisi merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh program studi yang ada di Fakultas Vokasi UNY. Ini merupakan program pengembangan program studi yang setiap tahun rutin dijalankan dengan harapan ketika kami mengundang dosen-dosen praktisi, teman-teman bisa lebih paham tentang praktek atau kondisi real di lapangan, tidak hanya belajar dari teori semata seperti itu.
Kemudian teman-teman silakan nanti disimak dengan baik karena saya dan Pak Taufik sudah mempersiapkan door prize gitu ya. Nanti ada permainan interaktif melalui Kahoot. Silakan nanti handphonenya disiapkan atau laptopnya. Nanti akan ada door prize untuk 3 peringkat terbaik ya Pak Taufik ya. Betul sekali. Ya, ada 3 door prize untuk teman-teman mendapatkan peringkat terbaik. Saya rasa itu tidak bijak ketika saya harus berbicara terlalu banyak. Sekali lagi terima kasih Pak Taufik, Pak Antus yang sudah memfasilitasikan ini, serta teman-teman yang tetap semangat mengikuti kuliah walaupun sudah memasuki minggu tenang. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Wahyu Rusdianto, SPDMM, atas sambutannya yang luar biasa. Berikutnya, mari kita dengarkan sambutan kedua dari Bapak Entus Nuryana Ahmad selaku dosen penanggung jawab perkuliahan praktisi. Kepada beliau, kami persilakan. Pak Antus, terlempar kan? Oke, kita tunggu sebentar, Bapak Tim. Nanti kalau sudah 5 menit beliau belum muncul, bisa dilanjutkan ke acara inti saja. Baik, mungkin karena Bapak Entus sedang ada keperluan lain, langsung saja. Baik, teman-teman sekalian, kita akan segera memasuki acara inti, yaitu sesi kuliah bersama narasumber kita, dosen praktisi yang memiliki pengalaman langsung di lapangan dalam dunia kerja, khususnya dalam manajemen K3. Hari ini beruntung karena bisa belajar langsung dari praktisi hebat yang sudah berkecimpung dalam dunia kerja dan mempunyai pengalaman nyata terkait manajemen K3. Sebelum itu, sebelum mendengarkan pemaparan dari beliau, izinkan saya membacakan terlebih dahulu profil narasumber kita. Beliau adalah Bapak Taufik Wahyu Hidayat SKM, penguji K3 Ahli Pratama Kementerian Ketenagakerjaan. Pengalaman beliau
tahun 2023 hingga sekarang, beliau merupakan penguji K3 ahli pertama Direktorat Bina Pengujian K3, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Pada tahun 2018 hingga 2023, beliau merupakan HSE Koordinator di PT Wijaya Karya Beton Tbk. Tahun 2015 hingga tahun 2018, beliau merupakan staf SDM dan umum dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Latar belakang pendidikan beliau yaitu jurusan Kesehatan Masyarakat di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto pada tahun 2010 hingga 2014. Skill yang beliau miliki adalah ahli K3 Umum Kemenaker, ahli K3 Lingkungan Kerja Kemenaker, ahli Higiene Industri Muda BNSP, ahli Auditor SMK3 Kemenaker, dan investigator kecelakaan kerja BNSP. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut narasumber kita, Bapak Taufik Wahyunur Hidayat. Kepada beliau, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Fatimah Azhara. Izin saya share screen ya. Apakah sudah muncul ya tampilan di layar? Sudah, Bapak. Sudah full screen ya? Sudah. Oke, terima kasih. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam K3 tentunya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Taufik Wahyu Hidayat, Sarjana Kesehatan Masyarakat yang merupakan untuk saat ini penguji K3 ahli pertama di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Saya merupakan sahabat dari dosen adik-adik semua ya, Pak Wahyu Rusdianto, semenjak masa SMA hingga saat ini. Alhamdulillah dipertemukan kembali dalam suasana yang sharing ilmu ya. Oke, saya diminta untuk membawakan manajemen K3 perkantoran. Nanti mungkin akan lebih interaktif ya dengan adik-adik semua ya, supaya lebih interaktif. Nanti akan ada beberapa studi kasus maupun ada video maupun gambar yang nantinya bisa dijawab oleh atau didiskusikan bersama-sama ya. Untuk yang pertama bermula dari bahwa kita mempunyai undang-undang yang sangat tua ya terkait dengan keselamatan kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, terutama di pasal 2, bahwa undang-undang tersebut menetapkan jaminan dan persyaratan keselamatan kerja dalam segala tempat kerja. Ya. Yang namanya tempat kerja itu adalah tempat di mana ada tenaga kerja, terus kemudian tempatnya bisa di udara, di darat, air, dan segala macamnya untuk bertujuan untuk produktivitas kerja, seperti itu. Dalam hal ini perkantoran pun juga termasuk salah satu tempat kerja, seperti itu. Terus kemudian untuk saat ini juga sering meningkatnya pendidikan ya di Indonesia, sehingga banyak sekali penduduk yang bekerja di sektor perkantoran. Kenapa harus ada K3 perkantoran? Nah, karena tidak hanya di konstruksi, tidak hanya di manufaktur, tidak hanya di pabrik-pabrik yang mempunyai risiko maupun potensi bahaya. Ternyata di kantor pun juga terdapat risiko dan potensi bahaya. Namanya perkantoran tidak hanya bekerja sebagai administrasi saja, mungkin ada pekerjaan terkait office boy, bersih-bersih, terus kemudian ada bahan-bahan kimia yang digunakan ya untuk yang bersih-bersih, terus kemudian ada pembersihan pakai gondola gitu ya, yang menggunakan gondola di gedung-gedung bertingkat, seperti itu. Tentunya pun memiliki risiko dan potensi bahaya juga. Terus kemudian untuk
Untuk itu perlu ada komitmen dari pimpinan kantor atau pengelola gedung untuk wajib menyelenggarakan K3 perkantoran. Di sini definisi perkantoran adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat karyawan melakukan kegiatan perkantoran, baik gedung bertingkat maupun yang tidak bertingkat. Kalau untuk di Yogyakarta pun banyak sekali tentunya ya untuk gedung-gedung yang bertingkat. Terus kemudian terkait dengan penyelenggaraan K3 perkantoran itu meliputi SMK 3 perkantoran. SMK 3 itu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perkantoran, dan yang kedua ada standar K3 perkantoran yang harus dilakukan. Tujuannya apa? Untuk penerapan K3 perkantoran tentunya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja khususnya pada karyawan. Ya. Dan juga mewujudkan kantor yang sehat, aman, nyaman, serta karyawan yang sehat selama berkinerja dan produktif. Ya. Di mana kantor yang sehat itu adalah meliputi pekerja yang sehat, terus kemudian organisasi yang sehat atau tempat kerja yang sehat. Kalau misalkan kantornya banyak sekali pekerja yang tidak sehat, terus kemudian banyak yang sakit-sakitan, terus kemudian tingkat absensi tenaga kerja atau karyawan banyak, banyak yang kecelakaan kerja, banyak yang mempunyai penyakit akibat kerja, itu berarti kantornya tidak sehat. Pun dengan organisasi atau tempat kerja yang tidak sehat, seperti misalkan di tempat kerja ada potensi bahaya kebisingan, misalkan dari genset yang dibunyikan, terus kemudian ada debu, terus kemudian ada pencahayaan yang kurang, gitu ya, pencahayaan yang kurang, alhasil tempat kerjanya jadi tidak sehat, seperti itu. Jadi untuk mewujudkan kantor yang sehat harus terdapat pekerja yang sehat dan juga tempat kerja yang sehat atau organisasi. Nyambung terkait dengan tren data kecelakaan kerja dan kematian, ya, ternyata seperti harga emas ya, tren bullish dari tahun ke tahun selalu meningkat, ya. Ini pun menyumbang dari sektor perkantoran, juga menyumbang angka kecelakaan kerja maupun kematian di tempat kerja. Setiap tahunnya selalu meningkat, seperti itu. Ini di tahun terakhir sudah mencapai sekitar 370.000 klaim kasus kecelakaan kerja maupun kematian terkait kerja, seperti itu. Jadi memang ini perlu fokus ya, fokus terkait dengan K3 perkantoran. Jadi tidak hanya di sektor manufaktur, sektor juga turut tren data kecelakaan kerja dan kematian yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, kenapa ini putih ya kelihatan ya? Kenapa penerapan K3 perkantoran itu perlu? Nah, tadi sudah disebutkan ya, ternyata di perkantoran itu tidak hanya pekerjaan administrasi saja, tetapi banyak sekali pekerjaan yang dilakukan. Ya, tidak hanya orang mengetik di depan laptop atau komputer saja, tetapi di luar itu banyak jenis-jenis pekerjaan juga yang dilakukan. Ya. Terus kemudian kita harus ini ya, pasti bahwa setiap pekerjaan selalu mempunyai bahaya dan risiko. Ya. Bukan hanya pekerjaan, termasuk kita pada saat menjalani kehidupan sehari-hari pun selalu mempunyai bahaya dan risiko. Contoh, ketika kita bangun tidur,
selalu ada bahaya. Misalkan kita bangun tidur, terus kemudian tempat tidurnya terlalu tinggi, ada potensi bahaya terjatuh dari tempat tidur. Itu ya. Jadi tidak hanya di tempat kerja, ternyata di kehidupan sehari-hari kita juga selalu mempunyai bahaya dan risiko. Nah, kita harus tahu nih, harus tahu terkait dengan perbedaan antara bahaya dan risiko. Kalau potensi bahaya pasti teman-teman sudah tahu ya, teman-teman sudah tahu. Kalau istilah di K3 itu namanya hazard. Hazard bukan pemain bola ya, tapi ini adalah hazard potensi bahaya. Ya, segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerusakan atau membahayakan. Ya. Ada meliputi bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi kerja. Ya. Sedangkan risiko adalah kemungkinan, tingkat kemungkinan terjadinya. Ya. Bahaya belum tentu berisiko. Seperti itu. Contoh misalkan potensi bahaya lantai licin. Nah, risikonya mungkin tidak ada risiko kepleset, lantainya licin tapi tidak ada yang lewat, berarti tidak ada kemungkinan orang terpleset, atau di area tersebut memang bukan untuk lalu lalang orang atau karyawan atau tenaga kerja, seperti itu. Nah, ini saya mau interaktif nih sama adik-adik semua. Kira-kira sudah paham ya antara bahaya sama risiko? Tadi saya kasih contoh untuk potensi bahaya itu, misalkan lantai licin, risikonya adalah terpeleset. Nah, apakah ada yang bisa menjawab? Di sini ada studi kasus untuk gambar yang ada di layar. Siapa yang berani mengutarakan pendapatnya? Ada beberapa bahaya dan risiko ya yang ada di gambar ini. Apakah ada yang mau berpendapat? Adik-adik? Silakan, ada yang mau berpendapat? Ini terkait keaktifan kelas hari ini mungkin bisa dimonitor oleh Pak dosen ya, supaya diskusi kita bisa interaktif seperti itu. Karena nanti akan ada beberapa pertanyaan yang muncul di game Kahoot nanti. Apakah ada yang mau berani menjawab? Ini teman-teman mahasiswa, mahasiswi. Ada yang berani raise hand? Silakan. Mungkin saya mencoba terlebih dahulu ya, Pak. Untuk Boleh. bahaya itu semisal di yang ada kabel apa? Kabel melintang di lantai yang dekat perempuan berbaju ungu itu bahaya. Oke. Bahayanya kabel Oke. melintang di lantai. Oke. Kemudian risikonya nanti orang kalau lewat, semisal orang perempuan yang berbaju ungu ini kan dia membawa Oke. barang banyak, kemudian tidak melihat lantai, nanti resikonya dia bisa tersandung dan jatuh. Oke, dapat satu ya, lumayan ya. Mungkin yang lain? Ada yang berani raise hand? Ada yang berani? Dari 90 mahasiswa-mahasiswi, baru satu, Mbak Fatimah. Ada yang berani? Saya tunjuk ya. Boleh, silakan Pak dosen. Biar lebih interaktif saja Pak dosen.
Karena tadi kasus yang ada di layar ini, ya gambaran pekerjaan di kantoran ini terkait sama potensi bahaya sama resiko. Oke. Kurang lebihnya ada Mbak dua Arya, seperti itu. silakan. Mbak Aryani, silakan dipilih mana yang bahaya, mana yang resiko. Mungkin gambar yang orang yang lagi telepon ini sih Pak. Itu kan kursinya seperti dimiringkan gitu ya. Nah, resikonya bisa merusak keramik juga, beresiko jatuh juga. Kerusakan properti ya. Oke, sama terjatuh. Oke, dapat ya. Ada lagi Pak dosen? Satu lagi ya. Boleh. Satu lagi saya minta teret, 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 teret. Ini yang nggak kelihatan mukanya nggak saya hitung hadir ya. Saya minta Mbak Eudina, silakan Mbak Eudina. Mungkin yang gambar orang merokok, bahaya orang merokok itu resikonya karyawan yang di dekatnya sesak nafas atau terganggu. Oke. Ada risiko apa lagi kalau merokok di tempat kerja? Resiko kebakaran. Betul, seperti itu ya. Baik, terima kasih tadi tiga orang yang sudah mencoba menjawab ya. Jadi memang benar adanya banyak sekali potensi bahaya maupun risiko yang ada di tempat-tempat kerja. Dalam hal ini adalah sektor perkantoran. Tadi yang disebutkan satu, pertama itu sama Mbak Fatima Azhara, itu terkait sama ibu-ibu ini ya, yang membawa beban. Jadi pertama itu membawa beban terlalu tinggi, terlalu banyak. Jadi dia menghalangi pandangan ketika di depan. Terus kemudian di bawahnya terdapat kabel yang berserakan. Ya. Risikonya akan terpeleset gitu ya, tersandung. Terus kemudian tadi benar juga untuk bahaya orang yang sedang menelepon tapi dia menggunakan kursi yang tidak benar gitu ya, sehingga ada risiko terjatuh maupun ada kerusakan properti gitu ya. Terus kemudian tadi ada potensi bahaya merokok juga, risikonya tadi kebakaran. Jadi betul sekali semua ya, adik-adik sudah paham sekiranya antara bahaya sama risiko. Karena nanti ketika di dunia kerja itu tidak asing lagi namanya bahaya, risiko atau hazard gitu ya. Pasti akan bertemu dengan istilah-istilah tersebut. Itu istilah yang masih cincai lah dalam dunia ketiga seperti itu. Jadi kurang lebih gambaran sektor perkantoran ya seperti ini adanya, banyak sekali potensi bahaya maupun risiko. Ya. Ada yang apa nih, bapak-bapak sedang benerin apa ini printer ya, dia tanpa alas duduk ya, posisinya janggal, tidak netral, posisi tidak beraturan gitu ya. Ada risiko potensi bahaya ergonomi kalau dilakukan secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang lama. Ya, mungkin bisa terjadi musculoskeletal disorder gitu ya, atau MSDS, atau istilah Indonesianya adalah gangguan otot rangka seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini video ya, gambaran video terkait salah satu jenis pekerjaan yang ada di perkantoran, yaitu di luar administrasi ya. Ini ada petugas yang sedang membersihkan kaca bagian luar ya, menggunakan gondola ya, atau man lift ini ya. Coba nanti adik-adik atau teman-teman mahasiswa-mahasiswi bisa menginterpretasikan mana yang termasuk bahaya dan risikonya apa, seperti itu ya.
dan kira-kira pengendaliannya seperti apa, gitu ya. Baby, let's make a run for the border. I got a hunger. Jeez, hey, that's my jam, bro. Jeez. Taco, taco. Attention, please put on your safety harness. What the? We don't need no safety harness. We're forklift certified. Oh, Holy shnikes, hold on, bro. Mom, you're fired. Dang. Oh, see, I'm an angel. Oh, no. Tacos, so good. Ya, apakah ada yang mau berpendapat terkait dengan studi kasus video tersebut? Silakan, ada yang berani? Atau mau ditunjuk? Potensi bahayanya apa dan risikonya apa? Coba. Silakan, ada yang resen? Silakan open mic untuk Mbak Fatimah. Izin menjawab Bapak, untuk bahayanya yang pertama mungkin orang tersebut tidak menggunakan alat safety-nya. Kemudian yang bahaya kedua, mereka bermain-main atau tadi joget-joget di atas gondola. Padahal yang mana seharusnya tidak boleh melakukan gerak berlebih. Kemudian risiko yang pertama tadi ada gondolanya goyang-goyang dan mengenai kaca, kemudian mengenai orang yang ada di dalam. Risiko yang kedua itu ada jatuh. Orang yang di gondola itu jatuh. Mungkin seperti itu. Oke, bagus sekali ya jawabannya ya. Ya, jadi memang seperti itu. Untuk pekerjaan tadi tidak menggunakan alat pelindung diri, ya. Alat pelindung dirinya berupa full body harness yang seharusnya dipakai, digunakan di badannya, terus kemudian dikaitkan di pengaitnya yang ada di sekitar gondola itu ya. Tapi dia mengabaikan. Jadi untuk masalah keselamatan dan kesehatan kerja itu sesuatu yang tidak bisa dinegosiasi. Kalau sudah dilakukan analisis oleh pihak perusahaan atau pihak pengelola gedung terkait dengan analisa potensi bahaya K3 ya harus dilaksanakan seperti itu ya. Jadi ini adalah tidak bisa dinegosiasi untuk masalah keselamatan seperti itu. Oke, lanjut. Jadi saya rasa teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini sudah paham ya terkait sama potensi bahaya sama resiko ya. Nah, ternyata di Permenaker 05 tahun 2018 itu ada kategori-kategori potensi bahaya dikategorikan ya. Ada potensi bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, sama psikologi kerja. Yang pertama kita bahas yaitu pertama potensi bahaya fisik ya. Potensi bahaya fisik meliputi kebisingan. Ini yang ada di sekitar perkantoran ya. Ini kalau misalkan perkantorannya dekat jalan raya, itu ada potensi bahaya kebisingan. Ataupun perkantoran yang tata letak sumber kebisingannya berdekatan dengan area karyawan. Ya, misalkan peletakan genset, terus kemudian tempat kantornya dekat sama area parkir ya, atau dekat sama jalan raya, tentunya ada potensi bahaya kebisingan ya. Berapa sih untuk nilai ambang batas kebisingan yang ada di itu
nilai ambang batasnya adalah 85 desibel ya. 85 desibel untuk 8 jam kerja. Seperti itu. Jadi nanti ada pengujiannya ya, pengujian secara berkala untuk kebisingan yang dilakukan minimal itu 1 tahun sekali, minimal 1 tahun sekali untuk pengujian kebisingan. Kalau kebisingannya di atas 85 desibel, artinya harus ada pengendalian ya. Pengendaliannya baik itu paparan atau pajanan terhadap pekerjanya dikurangi atau menggunakan alat pelindung diri ya, alat pelindung telinga. Bisa earplug, bisa earmuff gitu ya. Terus kemudian ada potensi bahaya debu. Ternyata mungkin nggak terasa ya kalau di ruangan perkantoran itu tidak terasa ada debu. Ternyata bisa terjadi ada seperti itu. Karena di Permenaker 05 2018 itu mewajibkan adanya pengujian debu ya, debu total ya. Debu total kalau istilahnya itu PM 2,5 atau PM 2,5 itu maksudnya adalah besaran partikel debu itu sebesar 2,5 mikrometer ya. Itu harus dilakukan pengujian minimal 1 tahun sekali ya, sesuai dengan Permenaker 05 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja seperti itu. Kalau misalkan debunya PM 2,5 maupun PM 10 di atas nilai ambang batas, itu wajib dilakukan pengendalian ya. Pengendaliannya macam-macam. Bisa tadi pengurangan paparan misalkan, terus atau adanya exhaust, terus penggunaan ventilasi udara, sistem ventilasi udara seperti itu ya. Terus kemudian potensi bahaya pencahayaan gitu ya. Nah, pencahayaan ini dapat menyebabkan kelelahan pada mata gitu ya. Kalau pencahayaannya cukup ya, sesuai dengan standar pencahayaan yang ada di sekitar ya, itu tidak perlu dikendalikan. Tapi kalau misalkan pencahayaan tidak cukup, kita lakukan pengujian ternyata pencahayaan di bawah standar nilai ambang batas, ya wajib dilakukan pengendalian ya. Bisa itu pencahayaan alami maupun pencahayaan buatan gitu ya. Misalkan pencahayaan alami ya dari sinar matahari langsung ataupun pantulan sinar matahari seperti itu, maupun pencahayaan buatan menggunakan penerangan lampu gitu ya, penambahan lampu. Nah, untuk standar daripada pencahayaan itu sebesar 300 lux ya untuk di ruang perkantoran ya, untuk di ruang perkantoran. Untuk di tempat-tempat kerja yang membutuhkan ketelitian lebih tinggi, itu pencahayaannya, intensitas pencahayaannya pasti yang dibutuhkan juga lebih tinggi, bisa 500, bisa 600 ya, tergantung tingkat ketelitian objeknya seperti itu. Terus kemudian bahaya iklim kerja ya. Di kantor itu iklim kerjanya seperti apa, temperaturnya seperti apa, suhunya. Suhunya dibantu oleh AC atau suhu alami gitu ya, suhu udara dari luar. Itu juga ada standar nilai ambang batas untuk iklim kerja ya. Untuk 8 jam kerja itu di kisaran 28,5 derajat Celcius. Kalau misalkan lebih dari itu, maka perlu ada pengendalian. Seperti itu. Nah, terus kemudian potensi bahaya fisik yang terakhir itu yang sering terjadi, risiko tersayat, terbentur, terus ada risiko elektrikal dan mekanikal. Ya. Terus kemudian potensi bahaya kimia yang kedua.
ternyata di kantor, di area perkantoran pun juga menggunakan bahan-bahan kimia seperti itu ya. Mungkin mahasiswa-mahasiswi juga sering melihat ya bahan-bahan kimia yang ada di pantry misalkan. Ya. Contoh untuk sabun pel itu termasuk bahan-bahan kimia ya. Contoh kecil. Terus misalkan thinner, misalkan gedungnya perlu dicat ulang gitu kan, butuh thinner seperti itu. Nah itu potensi bahaya kimia. Terus kemudian potensi bahaya biologi. Nah ini seperti tikus misalkan, pes gitu ya. Terus lalat dan lain sebagainya. Nah ini terkait sama ergonomi nih. Terkait sama ergonomi. Mahasiswa-mahasiswi sudah pernah dengar ergonomi? Kalau saya rasa kalau memang pernah dengar pasti hanya berkutat masalah ergonomi cuma itu Pak yang biar duduknya nyaman gitu, tempat duduk. Ternyata ergonomi itu tidak hanya berkutat pada masalah kita posisi kerja duduk gitu ya. Ternyata cukup luas untuk masalah ergonomi seperti desain kerja ya. Desain kerja misalkan layoutnya area perkantoran, desain kerjanya seperti apa, misalkan titik terang lampunya harus ada beberapa titik misalkan supaya bisa membuat nyaman. Terus kemudian tadi disebutkan juga untuk meja dan kursi supaya nyaman digunakan, menggunakan kursi yang adjustable yang bisa naik turun, bisa muter kanan dan kiri seperti itu. Terus kemudian terkait sama manual handling ya. Manual handling itu pengangkatan secara manual ya, tanpa bantuan alat bantu angkat dan angkut seperti itu. Kalau standar di Indonesia itu sendiri untuk manual handling adalah maksimal di 23,5 kg gitu ya, secara kontinu ya. Artinya pekerja bisa atau boleh mengangkut atau membawa beban secara manual itu maksimal di 23,5 kg seperti itu. Nah selebihnya kalau misalkan di atas 23,5 ya harus ada alat bantu angkat atau bawanya tidak sendirian bareng sama teman-teman gitu ya, atau misalkan bebannya lebih dari itu bisa dibagi dua misalkan. Nah pengendaliannya macam-macam. Terus kemudian ergonomi terkait sama postur tidak netral ya. Postur tidak netral misalkan pada saat duduk ya, pada saat duduk posisi tidak tegap ya. Tulang belakang atau tulang rangka otot rangka belakang itu tidak tegap seperti itu. Misalkan harus miring, ada yang miring, ada yang terus kemudian ada yang bungkuk, itu yang postur tidak netral ya, atau postur janggal seperti itu. Nah, terus kemudian ada potensi bahaya yang terakhir adalah psikologi kerja ya. Psikologi terkait sama stres kerja ya, kekerasan di tempat kerja. Kalau menurut Permenaker 05 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja itu terbagi beberapa stresor namanya ya, atau sumber stres. Yang pertama ada konflik peran, ketaksaan peran, beban berlebih kuantitatif, beban berlebih kualitatif, pengembangan karir, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Nah, yang pertama terkait sama konflik peran nih. Di dalam kantor ternyata antar karyawan atau antar pegawai itu atau antar bawahan dan atasan hubungannya tidak baik. Juga itu merupakan sumber stres ya.
tentunya tidak nyaman kalau kita bekerja terus kemudian ternyata kita konflik sama atasan, tidak sesuai dengan keputusan yang diambil atasan, ya. Terus kemudian yang kedua adalah ketaksaan peran, ya. Ketaksaan peran itu maksudnya perannya nggak jelas. Misalkan kita bekerja di kantor, terus dikasih job desk ini, tapi mengerjakan yang lain, ya, yang tidak sesuai dengan porsinya, tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan atau kualifikasi kompetensinya, ya. Itu perannya jadi tidak jelas, ya. Alhasil nanti terkait sama produktivitas juga tidak akan tercapai kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu yang bukan kemampuan kita, kompetensi kita, akan tidak maksimal seperti itu. Terus kemudian ada beban berlebih kuantitatif, ya. Pekerjaannya terlalu banyak, misalkan yang ini belum selesai, ditambah lagi yang pekerjaan baru lagi, terus kemudian ditambah lagi temannya tidak berangkat, terus kemudian beban pekerjaannya dialihkan ke kita. Nah, itu menjadi sumber stres, ya, yaitu beban berlebih kuantitatif. Terus kemudian beban berlebih kualitatif, ya, secara kualitas, ya. Misalkan tadi sudah disebutkan kompetensinya misalkan A, tapi dia mengerjakan di luar kompetensinya, tentunya menjadi sumber stres. Terus kemudian pengembangan karir, ya. Pengembangan karir juga merupakan sumber stres, ya. Kalau misalkan kita bekerja tapi karirnya tidak jelas, ya tentunya akan menjadi sumber stres untuk kita. Kita tidak bisa istilahnya kita harus effort apa sih supaya naik karir, naik jabatan, naik pangkat, seperti itu. Nah, kalau misalkan stuck gitu-gitu saja, ya tentunya menjadi sumber stres. Apalagi ada orang baru, misalkan baru datang, ternyata dia nyalip karir kita, ya. Ada orang dalam, misalkan. Nah, itu juga merupakan sumber stres. Terus yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap orang lain, ya. Ini merupakan potensi bahaya menurut Permenaker, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2018 pada lingkungan itu. Nah, mengujinya itu ada tersendiri, ya. Di suatu tempat kerja itu kira-kira sumber stresnya apa sih yang paling dominan? Nah, itu ada toolsnya, ada alat ukurnya, ya. Yang minimal dilakukan itu 1 tahun sekali, ya, di tempat kerja, supaya pihak perusahaan atau pihak perkantoran itu tahu, wah ini ternyata sumber stres yang paling dominan di kantor saya atau di divisi saya ini terkait sama pengembangan karir nih. Nah, otomatis bisa menjadi penentuan kebijakan, ya, untuk penentuan kebijakan lebih lanjut. Kira-kira apa ya untuk pengendalian pengembangan karir seperti itu? Maaf saya potong Mas Taufik. Berarti ada kuesionernya atau wawancara itu? Betul, ada kuesionernya, Pak Wahyu. Kalau di Permenaker 05 tahun 2018 itu toolsnya menggunakan kuesioner. Kuesioner itu namanya SDS, Survei Diagnosis Stres, gitu ya. Ada sekitar 30 pertanyaan. Nah, 30 pertanyaan itu nanti setiap pertanyaannya ada bobotnya. Rentang 1 sampai 7. Ya. Nanti bisa diisi sesuai dengan kondisi pekerja yang ada di tempat kerja. Harus real diisinya. Gitu ya. Nanti kalau sudah diisi semua, terus dikumpulkan jadi satu divisi atau satu seksi atau satu tempat kerja. Nanti kira-kira yang paling dominan itu sumber stresnya apa. Nah, tinggal kalau sudah ketemu, ya, dianalisa, ketemu ternyata yang paling dominan
sumber stresnya ini ternyata. Nah, tinggal penentuan pengendaliannya seperti itu supaya lebih tepat saja. Kalau sumber stresnya dari gaji gimana Mas Taufik? Sumber stres dari gaji, ya itu bisa jadi ya. Tapi itu berarti lebih relate ke ini kali ya, pengembangan karir ya. Karena otomatis karir naik, gaji juga naik. Seperti itu. Ya bisa jadi menjadi sumber stres juga. Dan di kuesioner atau alat ukur untuk psikologi kerja pun ada terkait sama gaji ya. Nah, seperti itu. Nanti yang menganalisa adalah dari tim penguji ya, tim penguji K3 seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, ketika kita sudah tahu terkait sama potensi bahaya sama risiko, di sini ada hierarki pengendalian risiko yang sering teman-teman tahu atau tenaga kerja yang tahu itu adalah yang penting pakai alat pelindung diri Pak, yang penting pakai alat pelindung telinga Pak, yang penting pakai helm, yang penting pakai earmuff gitu ya, earplug gitu ya. Ternyata alat pelindung diri itu adalah yang paling tidak efektif. Ini yang paling bawah ya. Nah, ini ternyata ada urutannya untuk hierarki pengendalian risiko. Untuk yang pertama itu eliminasi. Eliminasi itu adalah menghilangkan risiko. Ya. Saya langsung kasih contoh saja ya terkait sama misalkan ada kemungkinan risiko terjadi computer vision syndrome. Ini yang di perkantoran nih. Computer vision syndrome itu ya kelelahan mata lah istilahnya. Kelelahan mata sama leher yang kaku karena misalkan kita pekerjaan administrasi perkantoran gitu ya, kita sering menghadap laptop, terus kita melakukan pekerjaan ketik mengetik gitu ya. Ketik mengetik itu paling tidak kita pegang keyboard, terus kemudian menatap layar. Nah, menatap layar pun tidak selamanya kita menatap layar. Paling dalam 1 menit kita bisa naik turun kondisi mata ya. Melihat keyboardnya, terus kemudian melihat layarnya, melihat keyboard lagi, melihat layar lagi, gitu ya. Itu bisa mengakibatkan kelelahan mata ya. Apalagi kita posisi 8 jam bekerja gitu ya. 8 jam kerja tanpa ada istirahat, duduk terus ya. Ya, itu risiko ergonomi muncul. Mungkin tidak dalam 1 hari atau 2 hari. Mungkin secara akumulasi nanti bisa muncul. Ya, kita sebut adalah gangguan otot rangka. Ya, atau kalau istilah ketiganya itu adalah GOTRAK. Ya, gangguan otot rangka akibat kerja seperti itu. Nah, ini kita kasih contoh ya. Computer vision syndrome untuk tenaga kerja di administrasi perkantoran misalkan. Dia pekerjaannya menggunakan laptop atau layar komputer gitu ya. Bagaimana cara hierarki pengendalian risikonya? Misalkan pertama adalah eliminasi. Eliminasi mungkin nggak sih kalau misalkan kita menghilangkan laptopnya atau menghilangkan komputernya atau menghilangkan keyboardnya gitu ya. Nah, kalau tidak mungkin berarti kita beralih ke yang bawahnya, substitusi ya. Substitusi misalkan kita mengganti layar yang lebih istilahnya visible gitu ya, lebih enak dipandang mata, terus kemudian bisa kita sejajarkan antara layar dengan kondisi mata kita. Nah, kalau misalkan ini sudah dilakukan, ternyata masih terjadi kelelahan mata. Nah, kita
ada upaya engineering control, itu ya, rekayasa engineering. Engineering control kalau dalam hal ini misalkan kita mengatur nih redup tidaknya layar komputer, terus kemudian atau keyboardnya dibuat yang seergonomis mungkin, mouse-nya dibuat yang seergonomis mungkin ya. Kan sekarang ada tuh yang jenis-jenis mouse yang ergonomik gitu ya, yang tanpa kita bersandar di ini tapi kita posisinya setara gitu ya, sejajar sama lengan kita ya. Itu ada, itu banyak dijual di marketplace terkait sama keyboard ergonomik maupun sama mouse ergonomik. Terus yang berikutnya adalah administrasi gitu ya. Kita buat prosedur atau kita buat adanya rambu-rambu, poster, atau kita bisa kasih tips misalkan. Tips 20-20-20 yaitu ketika kita sudah menatap layar 20 menit, kita bergantian menatap di sekitar kita ya selama 20 detik seperti itu. Terus yang terakhir adalah alat pelindung diri ya, yang tentunya dipakai secara konsisten seperti itu. Kira-kira paham ya terkait sama hierarki pengendalian risiko, urut-urutannya. Mungkin ada yang bisa mencontohkan lain di sektor perkantoran lainnya, ada yang berani raise hand atau ditunjuk, silakan Pak dosen. Kira-kira ada risiko apa nih yang ada di perkantoran dan bagaimana hierarki pengendalian risikonya, mulai dari eliminasi, substitusi sampai dengan alat pelindung diri. Kira-kira apa nih contoh pekerjaan apa? Bagaimana Pak dosen? Ada yang berani present? Ditawarkan dulu saja, nanti kalau tidak ada yang mau baru saya tunjuk. Oke, silakan teman-teman mahasiswa, mahasiswi, ada yang berani? Sekiranya paham, tentunya berani dong. Disambi minum dulu nggak apa-apa, Taufik, silahkan. Siap. Bagaimana, belum ada yang berani resen ini? Ya, Mbak Fatima Azhara lagi, silakan. Izin jawab Pak, semisal di kantor contohnya penggunaan kursi. Misalnya di satu kantor A itu kursinya yang permanen, yang bukan ada rodanya, yang tidak bisa dinaik turunkan. Nah, untuk misal eliminasi itu berarti kita ganti kursinya yang lebih memungkinkan, misal yang ada rodanya dan eliminasi bukan diganti tapi menghilangkan. Oh ya, menghilangkan. Ya. Karena kursi tidak bisa dihilangkan karena untuk tempat duduk, maka nanti bisa dilakukan substitusi atau penggantian. Oke. Nah, berarti nanti kursinya bisa diganti yang ada rodanya dan untuk ketinggian kursinya itu bisa diatur. Nah, semisalkan di kantor tersebut tidak memungkinkan dalam waktu dekat untuk mengganti kursi, mungkin nanti bisa dilakukan yang selanjutnya rekayasa teknologi atau tadi engineering control gitu ya Pak. Semisal itu juga tidak bisa, nanti ada pengendalian administratif, misal berapa menit itu terasa tidak enak ketika duduk, nanti bisa berdiri dulu atau meregangkan badan untuk menghilangkan pegal-pegal atau rasa tidak enak ketika duduk. Seperti itu. Good. Bagus ya. Oke. Jawabannya bagus sekali ya, dicontohkan tadi untuk pekerjaan administrasi perkantoran posisi duduk ya, menggunakan kursi. Jadi memang betul ya, dari eliminasi misalkan tidak bisa diganti kursi, tidak bisa dihilangkan, ya paling tidak diganti. Kalau misalkan diganti tidak ada anggarannya, ya direkayasa. Kalau tidak ada rekayasa ya dilakukan pengendalian administratif. Contoh tadi
peregangan atau stretching gitu ya. Dan yang terakhir adalah alat pelindung diri gitu. Oke, good, terima kasih. Ini yang paling aktif Mbak Fatimah saja ya kayaknya ya. Ini dapat hadiah voucher umroh Wah, alhamdulillah. dalam bentuk brosur. Brosur. Nah, sekarang kita terkait sama manajemen K3 perkantoran. Nah, ini sesuai dengan Permenkes nomor 48 tahun 2016. Ya, itu ada 2 fokus kita, yaitu membentuk dan mengembangkan SMK 3 perkantoran, menerapkan standar K3 perkantoran. Ya, untuk yang pertama kita membentuk atau mengembangkan SMK 3 perkantoran. Ya, SMK 3 ini mengacu di PP nomor 50 tahun 2012 terkait dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya. Jadi ini sifatnya wajib untuk diterapkan bagi tempat kerja yang memiliki 100 atau jika kurang dari 100 tempat kerja tersebut memiliki resiko yang tinggi seperti itu. Jadi wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja sesuai dengan PP 50 tahun 2012 gitu. SMK 3 ini merupakan bagian dari sistem manajemen ya, manajemen secara keseluruhan yang berguna untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan lebih produktif tentunya. Itu ya. SMK 3 pertama kita harus ini berdasarkan konsep PDCA, yaitu pertama menetapkan kebijakan K3. Siapa yang menetapkan kebijakan K3? Tentunya adalah pimpinan tertinggi di tempat kerja tersebut ya. Kenapa harus pimpinan tertinggi yang menetapkan kebijakan K3 ya? Karena namanya hubungannya sama K3 itu hubungannya sama UUD gitu ya. Ujung-ujungnya duit gitu ya. Tentunya harus ada komitmen dari pucuk pimpinan yang tertinggi di tempat kerja tersebut. Ya. Penetapan kebijakan K3 ini harus melibatkan juga kepada tenaga kerja ya. Jadi tidak serta-merta pucuk pimpinan menetapkan kebijakan tanpa diskusi terlebih dahulu dengan tenaga kerja ya atau perwakilan tenaga kerja. Nah, tentunya yang akan merasakan atau mengimplementasikan adalah tenaga kerja di dalamnya. Tentunya harus ada masukan dari perwakilan tenaga kerja seperti itu. Setelah dilakukan penetapan kebijakan K3, nah, kita ada perencanaan K3 itu membuat program-program. Kira-kira program K3 apa saja itu ya. Misalkan tadi kebijakan K3 untuk mengurangi jumlah kecelakaan kerja ya sampai dengan zero accident misalkan. Nah, dibuatlah perencanaan K3, program-programnya apa saja. Misalkan setiap hari harus ada inspeksi atau sebulan sekali ada inspeksi, terus kemudian harus ada sarana prasarana pendukung K3 ya di tempat kerja. Nah, ketika sudah perencanaan K3 baru dilaksanakan ya, direalisasikan. Terus kemudian adanya pemantauan dan peninjauan ya. Pemantauan dan peninjauan ini maksudnya harus ada audit secara internal maupun eksternal seperti itu. Nah, untuk penerapan SMK 3 ini ya sifatnya adalah mandatory. Tapi untuk audit eksternalnya adalah sifatnya sukarela gitu ya. Secara sukarela. Jadi nanti tempat kerja yang menerapkan SMK 3 kalau setelah dilakukan audit secara eksternal ya, itu oleh lembaga audit eksternal tentunya ya yang bersertifikasi akan mendapatkan sertifikat penerapan SMK 3 ya. Bisa dapat
emas misalkan atau bendera emas gitu ya. Nah, untuk penerapan SMK 3 pun itu juga bisa ada 3 kategori ya. Pertama penerapan awal, kemudian transisi, dan ada penerapan lanjutan gitu ya. Untuk yang awal itu ada 64 kriteria. 64 kriteria yang harus dilakukan ya. Jadi ada beberapa parameter atau kriteria yang harus dipenuhi ya untuk kategori SMK 3 awal gitu ya. Terus kemudian untuk yang transisi harus dipenuhi 122 kriteria, dan yang terakhir lanjutan sebanyak 166 kriteria yang harus dilakukan. Nanti ada tim auditor yang akan mengaudit secara keseluruhan ya. Kira-kira sudah sejauh mana tempat kerja itu menerapkan SMK 3, sudah berapa persen gitu ya. Nah, ini manfaat penerapan SMK 3 di perkantoran ya. Tentunya untuk mencegah penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja gitu ya. Terus kemudian meningkatkan citra publik atau public relation ya, brand image perusahaan menjadi lebih bagus ya, karena di zaman sekarang ketika mau tender misalkan perusahaan lu udah menerapkan SMK 3 belum, buktinya mana gitu, dapat bendera emas belum gitu. Nah, kalau misalkan sudah mendapat semuanya itu tentunya menjadi value added ya di tempat kerja tersebut seperti itu. Ini terkait dengan manajemen K3 perkantoran. Nah, kemudian terkait sama menerapkan standar K3 perkantoran ya, ada keselamatan kerja, kesehatan lingkungan kerja, dan ergonomi gitu ya. Nah, ini yang pertama, menerapkan standar K3 perkantoran di sisi keselamatan kerja gitu ya. Itu ada beberapa yang harus difokuskan. Yang pertama, pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran. Nah, kira-kira bagaimana nih ruang perkantorannya? Lantainya seperti apa? Bebas dari bahan licin atau enggak? Ada yang berlubang atau enggak? Sering dibersihkan atau enggak? Gitu ya. Terjadwal atau tidak? Seperti itu. Ini terkait sama pemeliharaan gedung ya. Terus kemudian ada desain alat dan tempat kerja ya. Desain alat dan tempat kerja tentunya disesuaikan dengan posisi di mana tempat karyawan itu bekerja, terus kemudian alat-alat yang digunakan, yang mau digunakan secara kontinu atau secara tidak kontinu seperti itu. Harus didesain sedemikian rupa dengan menerapkan prinsip ergonomi seperti itu ya. Terus kemudian penempatan dan penggunaan alat kantor ya. Di tempat kerja itu banyak benda tajam apa enggak? Di ujung-ujung mejanya kira-kira tajam apa enggak? Kalau misalkan tajam ya harus dilakukan pengendalian supaya tidak terjadi kecelakaan kerja seperti itu. Terus cara penempatan benda-benda yang berbahaya seperti apa di kantor gitu ya, apakah ada tempatnya tersendiri atau tidak seperti itu. Terus kemudian ada kewaspadaan bencana perkantoran ya, ini tidak menutup kemungkinan banyak terdapat potensi bencana ya, seperti bencana kebakaran, terus kemudian kebanjiran, huru hara, gempa bumi ya. Ini gempa bumi yang tidak ada kaitannya sama campur tangan manusia ya. Tentunya kalau misalkan tidak kita lakukan sistem tanggap darurat, itu akan berakibat fatal gitu ya. Dan yang terakhir adalah pengelolaan listrik dan sumber api gitu. Nah, ini banyak ini ya, colokan listrik stop kontak yang sudah gosong, tentunya sering kita temui ya di kantor-kantor.
ya. Terus kemudian banyak yang terbuka dan posisinya semrawut juga. Tentunya banyak kita temui. Tidak hanya di kantor pun, mungkin di kos-kosan adik-adik juga barangkali ditemukan seperti ini. Gitu ya. Ini yang perlu kita waspadai seperti itu. Terus terkait sama kesehatan kerja, ya, bagaimana cara meningkatkan kesehatan kerja di perkantoran? Banyak ya, meliputi ada sosialisasi atau penyuluhan, terus ada gerakan pekerja sehat, ada pencegahan penyakit menular ataupun penyakit tidak menular, penyediaan ruangan ASI atau memberi kesempatan untuk memerah ASI selama waktu kerja di perkantoran. Terus kemudian pencegahan penyakit di perkantoran, ya, meliputi medical check up sebelum penempatan, terus kemudian berkala dan khusus, ya. Jadi maksud khusus adalah khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang tertentu itu ya. Misalkan dia sering terkena radiasi, misalkan dia harus ada pemeriksaan khusus, ya. Tidak cukup minimal 1 tahun sekali. Terus kemudian ada penanganan penyakit di perkantoran ya, seperti yang telah kita lewati pada masa pandemi COVID gitu ya. Nah, itu harus dilakukan penanganan penyakit di perkantoran supaya tidak mewabah di perkantoran seperti itu. Dan kemudian ada program Return to Work gitu ya. Nah, ini program kembali bekerja gitu ya bagi karyawan yang telah mengalami sakit parah atau kecelakaan kerja, tentunya dengan menempatkan tenaga kerja tersebut tidak di tempat kerja semula kalau memang tidak bisa dipaksakan seperti itu. Kesehatan kerja, terus kemudian terkait sama lingkungan kerja ya. Ini ada standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja. Ada sarana bangunan, air, toilet, ya, pengelolaan limbah, limbah B3, gitu ya, limbah non B3, organik, anorganik, seperti itu ya. Nah ini untuk ketentuan toilet juga ada tertera dalam Permenaker 05 tahun 2018 ya tentang K3 lingkungan kerja. Itu untuk jumlah jamban itu harus disesuaikan sama jumlah tenaga kerja dalam satu waktu ya atau dalam satu shift misalkan. Nah, ternyata ada ketentuannya nih. Untuk jumlah tenaga kerja 1 sampai dengan 15 harus ada 1 dan seterusnya gitu ya. Kalau misalkan lebih dari 100 itu minimal ada 6 jamban dan setiap penambahan 40 orang harus ditambahkan 1 jamban gitu ya. Misalkan di sini posisi ada tenaga kerja 150, berarti harus ada minimal 7 jamban seperti itu dalam satu shift gitu. Nah, terus kemudian ada standar lingkungan kerja yang tadi sudah disebutkan di awal, ada aspek fisika, kimia, biologi. Tadi fisika meliputi kebisingan, debu, pencahayaan, dan lain-lain gitu ya, iklim kerja. Nah, terus ada aspek kimia dan aspek biologi. Nah, ini terkait sama ergonomi perkantoran ya. Ternyata ergonomi tidak hanya berkutat sama masalah posisi duduk saja ya. Ternyata luas tempat kerja juga termasuk dalam cakupan ergonomi perkantoran ya. Luas tempat kerja itu ada kubik space ya, minimal itu 10 meter kubik per orang ya, yang harus disediakan di tempat kerja gitu ya. Kemudian ada tata letak peralatan kantor, kursi, meja, terus kemudian posturnya apakah berdiri atau duduk. Terus kemudian durasi kerja termasuk juga dalam ergonomi ya. Durasi kerja misalkan dia posisi kerja
berdiri ataupun duduk, itu durasi kerjanya harus seperti apa. Dan kemudian yang terakhir ada manual handling gitu ya, atau pengangkatan beban secara manual seperti itu. Ini ekonomi perkantoran. Nah, ini ada kesiapsiagaan dan tanggap darurat ya. Tadi sudah disebutkan ada beberapa potensi keadaan darurat ya, yang di area perkantoran seperti kebakaran, gempa bumi, huru-hara, banjir, dan ancaman bom. Nah, kalau sudah dilakukan analisa potensi keadaan darurat yang ada di kantor, baru kita melakukan perencanaan sistem kewaspadaan bencana perkantoran seperti itu. Nah, ini sistem kewaspadaan bencana perkantoran meliputi manajemen tanggap darurat ya. Manajemen tanggap darurat itu pertama kita lakukan identifikasi risiko dulu, ada apa saja nih yang ada di kantor ini, kira-kira keadaan daruratnya ada apa, misalkan ada gempa bumi, misalkan ada huru-hara dan sebagainya. Kalau sudah dilakukan identifikasi, dilakukan penilaian risiko gitu ya. Kira-kira yang paling dominan atau yang paling urgent atau yang paling sering itu risiko keadaan darurat apa yang ada di perkantoran itu gitu ya. Kemudian dilakukan pemetaan dan dilakukan rencana pengendalian ya. Pengendaliannya harus seperti apa, misalkan harus membentuk tim tanggap darurat atau harus membuat prosedur evakuasi dan lain sebagainya. Dan terakhir ada simulasi keadaan darurat gitu ya. Terus kemudian ada selain itu manajemen keselamatan kebakaran gedung ya. Tadi tanggap daruratnya sudah, perencanaannya, terus sekarang manajemen keselamatan kebakaran gedung ya. Alat proteksi kebakaran yang harus dipunyai seperti apa yang ada di kantor, entah itu APAR, apa gitu ya, alat pemadam api ringan, alat pemadam api besar gitu ya, sistem alarm, hidran, smoke detector dan lain sebagainya. Terus kemudian bangunan yang lebih dari 3 lantai ya. Kalau lebih dari 3 lantai harus mempunyai tangga darurat minimal 2 buah gitu ya. Minimal 2 buah dengan jarak maksimum adalah 45 meter ya. Selain tangga darurat harus mempunyai pintu darurat ya. Pintu darurat itu harus mempunyai pintu yang tahan api minimum 2 jam ya. Kalau misalkan terjadi kebakaran, paling tidak pintu tersebut mampu menahan panas kebakaran selama 2 jam minimal. Paling tidak 2 jam itu digunakan untuk proses evakuasi seperti itu ya. Nah, ini juga ada ketentuannya juga, lebarnya tangga darurat harus berapa, harus kemudian lebar injakan, lebar tinggi anak tangga gitu ya, harus mempunyai handrail, terus kemudian tidak boleh melingkar vertikal gitu ya. Untuk tangga daruratnya tidak boleh melingkar vertikal. Kita sering lihat ya untuk tangga yang ada di kos-kosan biasanya tuh tangga melingkar vertikal gitu ya. Nah, ini tidak boleh untuk dalam kondisi keadaan darurat ya, karena bisa membahayakan. Nah, terus kemudian pembentukan tim kebakaran ya. Pembentukan tim kebakaran ada kelas ABCD gitu ya. Kalau lebih rinci lagi, lebih panjang lagi. Dan yang minimal dipunyai adalah yang kelas D gitu ya, untuk tim pemadam api kecil gitu. Terus kemudian harus ada tim evakuasi, tim P3K, dan penentuan assembly point atau titik kumpul seperti itu. Nah, ini untuk evakuasi, tentunya jalur evakuasi harus terbebas dari barang-barang yang mengganggu kelancaran evakuasi. Seringkali didapatkan di kantor itu di tangga darurat banyak sekali barang-barang yang mengganggu kelancaran gitu ya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Terus kemudian jalur evakuasi juga tidak licin, harus tidak licin.
dan bebas hambatan, dan terdapat penerangan yang cukup. Nah, ini penerangan pun ada standarnya juga ya, berapa lux yang harus ada di tangga darurat. Itu sekitar 50 lux gitu ya. Nah, kemudian arah evakuasinya juga harus jelas, dan pintu darurat harus diberi tulisan gitu ya. Terus kemudian yang terakhir ada pertolongan pertama pada kecelakaan gitu ya. Di tempat kerja harus memiliki karyawan yang terlatih P3K ya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan harus berlisensi P3K, serta adanya fasilitas kotak P3K. Nah, kotak P3K itu pun harus ada ketentuannya juga ya, di setiap tempat kerja atau di tempat ruangan yang memiliki tenaga kerja misalkan 1-25 orang, itu harus ada beberapa yang ada di kotak P3K ya. Misalkan harus ada perban, harus ada gunting, harus ada peniti, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu ada ketentuan tersendiri ya, di Permenaker 4 tahun 87 gitu ya. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada diskusi, Pak dosen, atau kita lanjut ke kuis. Silakan Pak dosen. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Mbak Fatim. Kalau ada teman-teman yang mau tanya, dipersilakan dulu. Kalau memang dirasa cukup, kita langsung ke kuis. Bertanya bisa langsung atau bisa lewat chat. Oke, baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Pak Taufik Wahyu atas pemaparan yang begitu mendalam dan kompleks tadi. Tentunya membuka pengetahuan bagi kami semua. Kini saatnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Mungkin ini kesempatan untuk teman-teman bisa langsung bertanya dengan praktisi, bertanya dengan ahlinya. Jadi apabila ada teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau bertanya di kolom komentar, kolom chat. Terima kasih. Waktu saya sampai jam berapa, Mbak Fatimah? Sampai capek. Sampai capek. Oke. Lagi minggu tenang ya Pak dosen ya. Nggak ada minggu tenang, adanya minggu kisruh kalau buat mahasiswa. Minggu kisruh. Persiapan ya. UTS ya Pak Puas. dosen ya? Ya, puas. Puas. Oh. Oke, sembari teman-teman mungkin menyiapkan pertanyaan, saya tanya ke Mas Taufik ya. Boleh. Ini masih pakai istilah SHE nggak kalau di perusahaan? SHE? Ya. Ya, sebenarnya kalau masalah istilah itu semuanya sama. Intinya pada intinya sama. Mau SHE, mau HSE, mau HSSE, intinya pada dasarnya sama. Ya. HSE ya. Oke. Kalau saya coba cari iklan loker tentang HSE kan kebanyakan adanya di konstruksi, kalau enggak di pertambangan. Oke. Kenapa sih di industri-industri lain seperti industri pariwisata, misalkan industri jasa perbankan, kenapa HSE officer belum begitu ada ya iklan lokernya ya? Nah, itu dia yang masih PR daripada pemerintah ya, untuk membangun atau menggugah para pelaku usaha ya, baik itu sektor pariwisata, sektor perbankan untuk menerapkan K3 gitu ya. Jadi kalau bicara sistem manajemen K3 memang yang wajib dilaksanakan adalah sistem manajemennya gitu ya. Wajib dilaksanakan. Nah, di dalam sistem manajemen itu ada beberapa kategori yang harus dilakukan ya. Salah satunya adalah
harus adanya ahli K3 yang ada di tempat kerja ya. Nah, itu menjadi salah satu saja sebenarnya. Jadi dari sekian parameter yang harus atau kriteria yang harus dipenuhi, ya, kalaupun posisi tidak ada ahli K3 yang ada di tempat kerja, dia bisa menutupi dengan kriteria yang lain seperti itu. Tapi ini masih menjadi PR daripada pemerintah untuk menggugah terkait sama kebutuhan ahli K3 yang ada di seluruh tempat kerja seperti itu ya. Dan pada saat ini belum lama ini Kementerian Pariwisata menggandeng Kemnaker dalam hal risk assessment K3 gitu ya, penilaian resiko K3. Jadi waktu itu saya diajak rapat ya sama Kementerian Pariwisata, dan pariwisata itu rencana sedang membuat petunjuk teknis gitu ya, petunjuk teknis tentang penilaian risiko K3 yang ada di sektor pariwisata. Nah, mungkin sudah merambah ke arah sana seperti itu. Harus penilaian risiko ya, tadi potensi bahayanya apa saja, terus kemudian identifikasinya harus bagaimana, cara penilaian risikonya yang misalkan antara pengkalian kriteria dampak sama kriteria kemungkinan ya harus seperti apa, itu kemarin sudah mengarah ke sana Pak Wahyu. Jadi memang pemerintah arahnya mau ke pariwisata gitu ya, K3 pariwisata seperti itu. Mungkin lambat laun akan dibutuhkan juga ahli K3 yang ada di sektor pariwisata tentunya. Kan dalam hal melakukan penilaian risiko harus ada andil di dalamnya ahli K3 seperti itu. Itu Oke, terima kasih. Pak Ibu Yasmin Hanifah. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yasmin Hanifah, NIM terakhirnya 068 dari kelas B UPATES. Izin bertanya Bapak, kan sekarang itu kita nggak cuma kerja di kantor ya Pak, kita kerja juga dari rumah. Nah, untuk di rumah sendiri, apakah kita juga menerapkan standar K3 perkantoran atau tidak ya Pak? Kalaupun menerapkan, apakah regulasinya sama atau tidak? Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, kalau bicara terkait sama penerapan K3 itu menjadi pilihan ya, sebenarnya pilihan antar pribadi ya. Untuk saat ini tidak sedikit pekerjaan yang dilakukan di rumah atau WFA gitu ya, work from anywhere gitu ya. Nah, tentunya untuk terkait sama jaminan ya, jaminan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, jaminan kematian, itu pun sama ya, tercover juga karena dia dalam posisi bekerja gitu ya. Regulasinya pun sama gitu ya. Terkait sama pilihan ya antara mau diterapkan atau tidak kembali ke masing-masing sebenarnya. Tapi tadi saya di awal bahwa K3 itu tidak bisa dinegosiasi gitu ya. Kalau kita bicara seorang praktisi ASE gitu ya, bahwa K3 itu tidak bisa dinegosiasi ya. Kalau sudah menetapkan kebijakan K3 ya harus diterapkan, harus dijalankan seperti itu. Misalkan dari Ibu Yasmin bekerja di rumah, tapi di dalam kantornya ada kebijakan untuk menerapkan K3 di rumah gitu ya, ya wajib dijalankan. Tentunya nanti kalau terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, juga yang menanggung dari pihak perusahaan gitu ya. Begitu Ibu Baik Pak, terima kasih. Bagaimana? Sudah terjawab Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Sama-sama. Di kolom chat ada Mbak Fatim, bisa dibacakan. Baik, ada 2 pertanyaan Bapak di kolom komentar. Yang pertama dari Alfi Azhar, izin bertanya Bapak, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan area titik kumpul
saat terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran gedung? Terima kasih. Oke, dalam hal area menentukan titik kumpul ya. Oke, assembly point. Tentunya area titik kumpul itu bebas daripada potensi bahaya. Misalkan areanya harus luas, harus mampu menampung jumlah tenaga kerja yang ada di satu waktu itu. Gitu ya. Misalkan posisi tempat kerja ada 100 orang, terus kemudian di dalamnya ada tamu misalkan 50 orang dari 150, paling tidak titik kumpul tersebut mampu mengcover seluruh tenaga kerja yang ada di situ. Ya, tenaga kerja atau tamu yang ada di situ ya. Pertama luas, terus kemudian bebas dari potensi bahaya sampingan gitu ya. Jangan menentukan titik kumpul ternyata di bawah pohon gitu ya. Sudah tahu ada potensi bahaya misalkan angin kencang gitu ya, atau kebanjiran yang ada potensi bahaya pohon roboh, ternyata ditetapkan di bawah pohon gitu. Harus memang benar-benar clear gitu ya areanya. Terus kemudian arah rambu evakuasinya menuju titik kumpul juga harus jelas ya. Penempatannya harus jelas. Terus kemudian ada yang ditempatkan posisinya setinggi misalkan 1 meter, ada yang posisinya yang di bawah arah evakuasi misalkan ya. Kalau yang ditempatkan di bawah itu biasanya ada potensi bahaya kebakaran gedung gitu ya. Karena biasanya kalau misalkan ada kebakaran, asapnya mengepul, nah terus cara evakuasinya adalah tenaga kerja atau karyawan harus merunduk gitu ya pada saat menuju titik kumpul atau menuju ke tangga darurat gitu ya. Itu harus merunduk. Nah, karena posisi asap itu apa ya istilahnya berada di atas gitu ya daripada oksigen di bawah, karena berat jenis asap itu lebih ringan daripada oksigen, jadi asapnya akan mengepul di atas, jadi diarahkan, makanya harus ada arah rambu evakuasi yang ada di bawah gitu ya. Dan warnanya juga harus yang visibility tinggi gitu ya, seperti itu. Kira-kira menjawab nggak untuk area titik kumpul Pak Alfi Azhar? Mbak Alfi, Pak. Terima kasih, Pak, sudah Mbak Alfi. menjawab. Iya. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Berikut ada pertanyaan lagi Bapak dari Sofi Ageng Pramesti. Izin bertanya, jika suatu perusahaan tidak menerapkan standar K3 dengan alasan keterbatasan biaya operasional, apakah perusahaan tersebut tetap dapat dikenai sanksi oleh pemerintah? Bagaimana regulasi pemerintah mengatur hal tersebut dan sejauh mana toleransi yang diberikan terhadap alasan keterbatasan anggaran? Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus ya, terkait sama perusahaan yang tidak menerapkan standar K3. Jadi, di pemerintah itu ada yang namanya pengawas ketenagakerjaan gitu ya. Dia secara fungsional mengawasi terkait dengan penerapan standar K3 yang ada di perusahaan-perusahaan yang dibawahinya gitu ya. Pertama itu ada pengawas gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada perusahaan yang tidak menerapkan standar K3? Itu oleh pengawas biasanya akan ada sanksi teguran terlebih dahulu ya. Kalau misalkan kemudian sanksi teguran tidak ada tindak lanjut, bisa ada sanksi secara tertulis seperti itu ya. Kalau sanksi secara tertulis terbit terus kemudian dalam waktu sekitar 30 hari atau berapa hari gitu ya, tidak ada tindak lanjut ya, itu otomatis akan dicabut izin usahanya seperti itu, terkait dengan perusahaan yang tidak menerapkan standar K3 ya. Nah, bagaimana kalau misalkan perusahaan yang tidak menerapkan standar K3 dan sampai dengan menimbulkan fatality? Nah, itu langsung tidak hanya sanksi teguran, bisa sanksi secara tertulis maupun pencabutan izin usaha kalau tidak ada
tindak lanjut seperti itu ya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu jawabannya. Ini bertanya Bapak, Ya, apakah ini berlaku juga untuk UMKM? UMKM ya? Ya, Ya, kalau UMKM itu cenderung resiko dengan resiko yang lebih rendah ya. Semua sama. Jadi kalau bicara K3 itu bicara tempat kerja ya. Bicara tempat kerja itu ya seluruh tempat kerja, entah itu tempat kerja yang tetap di kantor, tempat kerja yang berjalan misalkan ya, yang mobile, tempat kerja di darat, udara, di air, itu berlaku sama, termasuk halnya di UMKM gitu ya. Tapi karena untuk posisi saat ini, karena keterbatasan kita pengawas ya, yang sangat terbatas antara jumlah rasio perusahaan ya yang ada di Indonesia dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, itu sangat kurang sekali ya. Jadi memang cenderung pengawas mengawasi perusahaan yang memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi, lebih ekstrim gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mengcover juga terkait dengan perusahaan UMKM seperti itu. baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, baik. Ada pertanyaan satu lagi, Bapak, dari Zakiyah Nur. Izin bertanya, apabila terjadi masalah terkait K3, misalnya seperti mesin printer yang konslet sehingga menimbulkan percikan dan adanya arus listrik yang menghasilkan sengatan atau setruman, padahal belum masa pengecekan dan masa guna print masih lama. Apakah hanya melakukan pengecekan pada printer yang rusak atau pengecekan kembali seluruh printer yang ada di kantor? Ya, pastinya diketahui dulu sumber percikan itu dari mana. Seperti itu ya. Apakah memang dari mesin printer itu yang rusak atau konslet, atau sumber arus listrik yang ada yang menyuplai ke printer tersebut gitu ya. Pertama harus tahu dulu sumber yang menimbulkan percikan itu dari mana dulu, seperti itu. Baru dilakukan pengecekan terkait sama hal-hal yang lainnya gitu. Jadi tidak perlu mengecek semua printer yang ada di kantor. Yang lebih efektif itu cari tahu terlebih dahulu sumbernya. Apakah mungkin penggunaan colokan yang berlebih ya, atau menggunakan kabel yang tidak sesuai dengan SNI gitu ya, tidak sesuai dengan PUIL ya, pedoman umum instalasi listrik gitu. Nah, seperti itu. Jadi sebelum melakukan pengecekan kembali semua printer ya, lebih baik dicari dulu sumber percikan itu dari mana, sumber bahayanya. Bisa dari kabel, bisa dari colokan yang berlebih gitu ya. Kadang kan sudah ada stop kontak, terus kemudian ditambah lagi T kontak gitu kan, tambah lagi supaya muat banyak. Nah itu ternyata membebani arus listrik gitu. Alhasil bisa terjadi konslet gitu, atau mungkin ada kabel listrik yang terbuka gitu. Begitu Mbak Zakiyah Nur. Oke, saya rasa cukup Mbak Fatim. Ini sudah hampir 2 jam. Kita lanjut ke sesi kuis ya. Nanti ada door prize dari saya dan Pak Taufik. Kita akan coba cari 3 peringkat tertinggi ya. Jadi pastikan Kahoot kalian nanti namanya menggunakan nama asli. Kemudian nanti 3 peringkat tertinggi silakan hubungi saya untuk mendapatkan door prize tersebut. Oke, Kahoot ya Pak Wahyu ya. Ya. Baik.
Oh ya, sebelum itu bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang sekiranya masih ada pertanyaan, bisa menghubungi saya ya via WhatsApp maupun via Gmail gitu ya. Sebentar sebelum memulai, saya punya pertanyaan pribadi Pak Taufik karena lama nggak ketemu. Oke. Itu pindah dari Wika karena sahamnya anjlok apa gimana Pak Taufik? Wah. Ya, itu salah satu. Mendekat ke keluarga. Kalau istri kan alhamdulillah ada di Jakarta. Oh. Oke. Untuk web Kahoot atau Apa sudah muncul? Sudah, Bapak. Silakan, join. Oke, Pak. Seluruh pertanyaan yang di Kahoot merupakan materi yang ada di tampilan tadi maupun secara lisan yang saya sampaikan yang tidak tertera di PowerPoint sebenarnya. Jadi teman-teman yang mengikuti dari awal tentunya hal yang mudah untuk menjawab. Ya. Peserta ada berapa Pak Wahyu? Kalau di sini sih ada 91 harus. 91 ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan nggak bisa ikut semua, kita batasi waktu saja, takutnya sudah terlalu yang. Kita kasih waktu 2-3 menit lagi ya. Oke. Ya. Ini baru kali pertama saya ngajar di mahasiswa Pak Wahyu. Wah. Ke ini ke
perusahaan-perusahaan, terus tenaga kerja intinya lah, sama calon pekerja migran Indonesia yang penempatan di Korea Selatan. Kemenaker itu punya politeknik kan ya? Ada Polteknaker namanya. Jakarta? Di Jakarta, betul. Dekat Kampung Rambutan, terminal. Oke, mungkin bisa dimulai saja, Pak Taufik. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, mulai. Untuk yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu tentang apa? Oke, ternyata masih banyak yang salah ya. Oke, kita lanjut. Siapa yang menempati podium sementara? Safira, Aryani, Azhara. Oke, lanjut pertanyaan nomor 2. Sifat-sifat intrinsik dari suatu zat atau proses yang berpotensi menyebabkan kerusakan atau membahayakan disebut orang yang menjawab betul ya. Oke, kita lanjut. Oh, Pak Alfi, Azhar, Listia, Fatim. Wah, tadi lengser semua tuh, 5 orang. Disusul. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 3. Bangunan yang berfungsi sebagai tempat karyawan melakukan kegiatan perkantoran baik bertingkat maupun tidak bertingkat disebut perkantoran ya. 19 orang yang menjawab betul ya. Wih, disusul Ikma. Kita lanjut. Benar atau salah? Setiap pekerjaan selalu mempunyai bahaya dan risiko. Wih, luar biasa, 64 menjawab benar ya. Masih ada yang salah ya, 3 orang. Oke, podiumnya sementara. Wah, Mbak Ikma ya. Lanjut. Pertanyaan kelima, postur tidak netral, manual handling, layout tempat kerja, desain pekerjaan merupakan faktor potensi bahaya.
Ya, potensi bahaya ergonomi ya. Luar biasa. Banyak yang jawab betul ya. 37 orang. Oke, podium sementara masih Ikma Listia, Fatimah Nur. Benar atau salah? Alat pelindung diri merupakan hierarki pengendalian risiko yang paling efektif. APD merupakan yang paling efektif. Wah, ada yang terkecoh ternyata ya. APD itu adalah yang paling tidak efektif ya, karena yang paling di bawah dia. Yang paling efektif itu eliminasi dari atas. Oke, podium sementara. Wah, Ikma lengser nih. Yuk, lanjut. Peraturan tentang K3 perkantoran. Oke, luar biasa ya, 18 orang menjawab benar ya. Permenkes nomor 48 tahun 2016. Oke, kita lihat podium sementara. Masih Listia. Kita lanjut. Pertanyaan ke-8. Peraturan tentang SMK 3. Ya, betul ya. PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3. 17 orang menjawab benar. Masih dengan Listia, disusul Ayu Putri. Lanjut, 9. Ketentuan jumlah jamban untuk 31 sampai 45 orang. Berapa jamban? Tadi tertera di slide ya. Ya, ada 3 jamban ya untuk 31 sampai 45 orang di tempat kerja dalam satu waktu. Masih dengan Listia, Ayu Putri, dan P. Siapa nih P nih? Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Syarat tangga darurat kecuali. Dominan menjawab benar ya, kecuali bentuk vertikal melingkar, itu tidak boleh ya. Oke, kita lihat podium. Siapakah yang menduduki podium ketiga? Sofi, Ayu Putri, dan tentunya nomor 1. Wah, Alicia. Oke, selamat. Oke, untuk nama-nama yang masuk 3 besar, silakan nanti WA saya untuk kirim progresnya. Terima kasih Pak Taufik atas materi dan kuisnya. Mungkin ada closing statement dari Pak Taufik untuk teman-teman mahasiswa saya, silakan. Oke, baik, terima kasih kesempatannya Pak Wahyu. Jadi penerapan K3 itu penting ya teman-teman ya, tidak hanya di sektor yang berisiko tinggi ya, seperti konstruksi, manufaktur, industri,
dan sebagainya. Ternyata di tempat kerja perkantoran pun juga berisiko ya, mempunyai potensi bahaya dan risiko masing-masing. Tidak hanya di tempat kerja, di kehidupan sehari-hari kita juga banyak potensi bahaya dan risiko. Tentunya penerapan K3 tidak untuk dinegosiasi ya, karena taruhannya adalah keselamatan nyawa kita sendiri gitu ya, dan tentunya keselamatan orang lain seperti itu. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Terima kasih Pak Wahyu atas sharing sessionnya ya, berbagi ilmunya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan ya, penyampaiannya kurang mengena gitu ya, atau kurang berbobot ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Fatim, silakan Fatim. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Taufik Wahyu atas ilmu yang diberikan kepada kami semua. Semoga bisa bermanfaat bagi kami hari ini, esok maupun masa yang akan datang. Sebelum acara ini ditutup, alangkah baiknya kita mengabadikan momen istimewa hari ini dengan foto bersama. Jadi mohon kepada teman-teman semua yang belum menyalakan kameranya, harap menyalakan kamera dan atau membuka kameranya terlebih dahulu, kemudian bersiap-siap untuk melakukan dokumentasi. Ada salam K3 di hati seperti ini ya. Ini salamnya dari Kemenaker seperti ini, K3 di hati. Gitu ya. Oke. Teman-teman bisa bersiap-siap dari slide pertama ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Sudah. Slide selanjutnya, untuk slide 2 bisa siap-siap. Oh, sebentar, ada dari slide pertama bisa diulang terlebih dahulu. Slide pertama, 1, 2, 3. Lanjut slide kedua. Slide kedua bisa siap-siap. Slide 2, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya, slide 3. Slide 3 bisa siap-siap. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Slide terakhir. Bisa siap-siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin sudah cukup teman-teman. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan untuk mengikuti perkuliahan bersama dosen praktisi pada pagi hingga siang hari ini. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Taufik Wahyu, atas ilmu, atas waktu yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga ilmu yang didapat tidak hanya jadi catatan di buku ataupun tangkapan layar maupun foto di kamera saja, tetapi juga bisa diaplikasikan kelak saat kita terjun di dunia kerja. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara ini. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Akhir kata, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Pak Taufik, semuanya ya.